Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Akbara Rizal dengan NIM 180530057, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran mengenai riset perilaku konsumen dalam produk saya, ini Papol, Papercase, dan Polaroid. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, dan di mana membeli, serta bagaimana cara membeli dan cara mendapatkan barang, serta cara membayarnya. Konsumen di sini dibagi menjadi dua, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu ialah membeli produk barang atau jasa untuk digunakan sendiri, digunakan anggota keluarga lain atau seluruh anggota, sedangkan konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintahan, dan lembaga lainnya, di mana mereka harus membeli produk barang atau jasa untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. Setelah melakukan observasi kepada beberapa orang konsumen terhadap produk yang saya pasarkan, yaitu Papercase, saya dapat menganalisis tentang pengambilan keputusan atau perilaku konsumen terhadap produk saya. Menurut Keller, dalam bukunya tahun 2009, halaman 234, yakni keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar. Ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen memiliki sasaran tertentu terhadap produk yang akan mereka beli. Selanjutnya ini mengenai faktor pendorong pengambilan keputusan konsumen. Ini yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen, yakni faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial masyarakat. Dan yang terakhir, yakni faktor pribadi, merupakan faktor yang dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup individu, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Selanjutnya mengenai sumber informasi konsumen. Informasi yang bisa didapatkan oleh konsumen dalam mengetahui produk saya adalah konsumen yang merasa kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Kita dapat membaginya menjadi dua level. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan perhatian. Pada level itu, orang hanya sekedar lebih peka terhadap informasi produk. Pada level berikutnya, orang itu mungkin masuk ke pencarian informasi secara aktif, mencari tahu produk yang akan saya pasarkan. Sumber informasi konsumen terbagi atas dua sumber, yakni yang pertama sumber pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, dan kenalan, yakni mereka yang mengetahui produk saya secara langsung dari keluarga dan kenalan saya yang secara langsung mengetahui produk saya. Yang kedua, sumber publik, yaitu medsos, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yakni media massa sangat erat kaitannya dengan dunia digital saat ini, apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19, di mana konsumen lebih memilih untuk belanja dari rumah menggunakan situs belanja online. Selain mudah dan nyaman, konsumen juga hanya tinggal menunggu di rumah dan memesan produk yang ingin mereka beli. Jadi, hal tersebut bisa menjadi peluang bagi kita untuk giat dalam memasarkan produk ke dalam media sosial dengan melakukan promosi pada produk kita dan mengemas produk dengan sebaik mungkin. Selanjutnya pembahasan mengenai faktor psikologis konsumen, yakni yang pertama motivasi. Motivasi menjadi kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang bertindak karena seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Yang kedua, persepsi. Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah melakukan persepsi terhadap keputusan apa yang akan diambil dalam membeli suatu produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima melalui membaca, observasi, dan lain-lain, atau dari pengalaman sesungguhnya. Dan yang terakhir, keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempercayai sesuatu yang dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman. Sedangkan sikap merupakan evaluasi dari perasaan suka atau tidaknya dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang pada sebuah objek atau ide.
Selanjutnya mengenai tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian, yakni yang pertama pengenalan masalah. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditunjukkan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tahap yang keempat ini keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidaknya. Dan yang terakhir ini perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, setidaknya tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk pasca pembelian. Selanjutnya ini mengenai perilaku konsumen pada produk usaha case HP dan foto saya ini Papel atau Papercase dan Polaroid. Responden pertama ini Tante Diana dan Om Feby. Setelah melakukan observasi kepada Om dan Tante saya memberikan pendapat bahwa Papercase yang saya rencanakan cukup menarik karena produk saya memiliki ciri khas tersendiri. Dan Om saya menyarankan agar produk saya dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Tante dan Om saya mendapatkan info produk saya itu melalui grup WA. Yang kedua, responden kedua yakni yang Olivia, Vera, dan Dena. Mereka mengatakan bahwa produk yang saya jalankan cukup menarik dan bisa dikembangkan karena produk saya unik dan berbeda daripada yang lainnya, yakni produk saya terbuat dari kertas yang tidak mudah robek. Tapi mereka menyarankan bahwa lebih diperbanyak lagi macam-macam model tema dari Papercase-nya. Mereka mengetahui produk saya dari adik saya karena mereka teman-teman adik saya. Selanjutnya responden ketiga ini Riva, Indah, dan Cika. Ketiga teman saya mengatakan bahwa produk saya lumayan berbeda dan merupakan jenis yang unik. Ditambah lagi modelnya bisa diganti-ganti dan harga terjangkau. Serta produk saya tidak robek dan rusak apabila terkena air, sehingga disukai oleh berbagai kalangan dan menjadi hal yang menarik bagi mereka. Dan mereka juga menyarankan bahwa sebagusnya dijadikan berpaket-paket agar konsumen lain dapat membeli sesuai kebutuhan dan tidak terlalu sulit cara membelinya. Mereka tahu produk saya dari media sosial yang saya jadikan tempat pemasaran produk saya. Responden keempat yakni Sageza dan bunda saya sendiri. Keluarga saya menyampaikan bahwa mereka mendukung jika saya ingin memasarkan produk saya dan mereka akan ikut memasarkan produk saya juga. Karena menurut mereka biasanya case HP dijual dengan bentuk yang bukan seperti ini dan harga satuannya juga lumayan mahal. Mereka juga menyarankan bahwa saya menjual Papercase berpaket dan sekaligus ada anti crack di dalamnya sehingga konsumen tidak perlu lagi mencari anti crack di tempat lain. Baiklah, kesimpulannya ini dari observasi saya ke 10 orang responden dapat saya simpulkan bahwa produk saya layak untuk dipasarkan, namun diperbanyak lagi modelnya. Konsumen juga menyarankan bahwa produk yang saya pasarkan diusahakan dijual secara paketan. Konsumen lain juga menyarankan saya dalam memasarkan produk saya untuk disertakan anti-crack-nya langsung di dalam paket-paket penjualan yang akan saya pasarkan. Dari berbagai observasi tersebut bisa saya lihat pendapat dari konsumen mengenai produk saya, yakni mereka menyukai produk saya karena memiliki perbedaan dari produk lainnya. Karakteristik produk saya menurut konsumen yakni mereka tertarik dengan produk saya karena banyak modelnya, bisa ditentukan sesuai selera, tidak mudah robek dan tidak mudah rusak oleh air. Dan untuk informasi dari produk saya, mereka memperoleh dari media sosial dan dari adik saya yang membantu memasarkan produk saya juga. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.